Selamat siang, salam sejahtera. Saya Nisa Yentria, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau. Saya akan membahas sedikit tentang teori globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Uraian yang pertama yaitu pengertian globalisasi ekonomi. Merupakan suatu proses ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan negara satu sama lain. Globalisasi ekonomi erat dikaitkan dengan perdagangan bebas, free trade atau perdagangan bebas, berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi dan keuangan, pasar dan teknologi, rezim organisasi dan lembaga, perusahaan dan tenaga kerja. Tanda-tanda globalisasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting. Setiap orang bisa mendapatkan informasi di luar batas negaranya. Yang kedua, informasi mudah menyebar, yaitu berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan oleh semua orang. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia semakin terbuka melintas batas-batas wilayah sebuah negara. Contohnya, barang-barang yang kita pakai saat ini seperti pensil mungkin diproduksi oleh negara Cina. Televisi dan radio di rumah mungkin diproduksi oleh negara Jepang dan Korea. Uraian yang kedua yaitu faktor pendorong globalisasi. Pendorong globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ini bisa memicu kehadirannya hubungan dari negara lain karena faktor saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Beberapa pendorong globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kedua, kemudahan migrasi. Yang ketiga, meluasnya kerjasama antar negara. Yang ketiga, uraian sikap dan pandangan manajer internasional. Sikap manajer internasional dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ethnocentric manager, mempunyai anggapan bahwa perilaku dan budaya kerja yang dimiliki oleh negara asalnya selalu lebih baik dibandingkan dengan budaya negara mitra. Yang kedua, polycentric manager. Manajer ini beranggapan bahwa antar negara asal dan negara mitra memiliki budaya yang amat berbeda. Mereka beranggapan bahwa bisnis di negara mitra lebih efektif dijalankan oleh manajer lokal yang lebih mengetahui